Baik, hadir lagi hari ini bersama saya, Marsianus Meka. Saya hadir menyapa saudara-saudara sekalian, dimanapun berada. Hari ini saya akan kembali mencoba untuk membahas lagi mengenai faktor perkembangan emosi pada anak usia dini. Ini adalah materi, sub materi dengan topik besar yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang pengembangan kemampuan sosial emosional anak. Hari ini secara khusus kita akan membahas bersama mengenai faktor-faktor perkembangan emosi pada anak usia dini. Ada beberapa faktor yang akan kita lihat, tetapi yang pertama akan kita lihat terlebih dahulu mengenai peran, peran emosi di dalam perkembangan anak. Tentu ada beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai peran emosi dalam proses perkembangan anak. Yang pertama adalah emosi dapat menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa emosi itu berkaitan dengan perasaan yang timbul dari dalam diri. Namanya perasaan banyak, mulai dari perasaan sedih, perasaan gembira, susah dan senang, galau, merasa senang dan sebagainya. Itu bagian dari perasaan, bagian dari emosi. Ini yang pertama adalah menambah kesenangan terhadap pengalaman sehari-hari. Lalu yang kedua, mempersiapkan tubuh anak untuk mengadakan kegiatan via reaksi fisiologis. Kalau reaksi fisiologis berarti reaksi yang bisa dilihat secara dari aspek fisik, baik dari raut wajah, dari ekspresi tubuh dan sebagainya. Karena anak ketika merasa senang, tentu kita akan bisa melihat suasana atau raut wajah. Begitupun ketika anak merasa sedih, kita bisa melihat ekspresi wajah anak maupun bahasa tubuh anak menjadi menutup diri dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu bahwa emosi ini bisa juga sebagai bentuk penyampaian ekspresi diri. Ekspresi diri. Misalnya anak merasa senang terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, dia akan menunjukkan raut wajah yang sangat gembira. Begitupun ketika anak merasa tidak suka atau tidak senang dengan seseorang, dia akan menunjukkan raut muka, raut wajah, untuk menunjukkan bahwa dirinya sedang tidak senang terhadap orang lain. Lalu yang keempat, ada emosi ini dapat mempengaruhi aktivitas mental, aktivitas mental dari anak, secara umum. Aktivitas mental secara umum, mental itu berkaitan dengan watak, berkaitan dengan karakteristik diri. Suasana hati bisa ditunjukkan melalui aktivitas mental yang diekspresikan dalam saat berkomunikasi dengan orang lain. Lalu yang berikut, yang kelima adalah sumber penilaian diri dan sosial. Anak bisa mengoreksi diri, penilaian terhadap diri, tentang dirinya, apakah diterima oleh lingkungan sosial atau tidak. Lalu yang berikut, yang keenam itu adalah mempengaruhi dalam berinteraksi. Suasana hati yang baik, penerimaan diri, penerimaan terhadap orang lain, itu juga bisa mempengaruhi kualitas interaksi anak dengan sesamanya, dengan teman-teman yang lain.
Anak yang mempunyai pola interaksi yang baik, ya, bisa menerima siapa saja, maka pola interaksinya pasti akan baik. Ya. Dia akan mudah diterima. Ya. Dia akan mudah masuk ke dalam kelompok sosial manapun. Ya. Lalu yang berikut, yang ketujuh, dapat mengubah tingkah laku anak. Ya. Suasana emosi yang tidak terkontrol bisa membuat anak itu menjadi marah-marah. Ya. Suasana emosi yang baik yang dipengaruhi oleh lingkungan akan membuat anak itu merasa senang dan dalam menjalankan kehidupan dalam aktivitas bermain bersama teman-teman, dalam aktivitas belajarnya. Lalu yang berikut, yang kedelapan, adalah bahwa emosi ini bisa membekas, ya, pada wajah, ya. Dan ini lama-kelamaan bisa menjadi seperti karakter diri, gitu, ya. Karena emosi yang sudah sangat membekas itu akan terlihat dari raut wajah, ya. Bagaimana orang yang ada ekspresi yang lemah lembut, ya, bagaimana raut wajahnya bisa kelihatan bahwa oh, ini anak sangat baik, lemah lembut dan sebagainya. Begitupun dengan anak-anak yang terbiasa dengan pola kehidupan yang keras, ya, setiap hari penuh dengan kekecewaan, setiap hari penuh dengan amarah, maka ekspresinya akan menunjukkan seperti itu, seperti sangat serius dan sebagainya. Karena itu kita sebagai orang tua mesti bisa mengambil peran, ya, dalam proses perkembangan emosi anak ini. Ya. Kita orang tua bisa menjadi faktor utama dalam menentukan perkembangan emosi anak baik ataupun perkembangan emosi anak itu menjadi tidak baik. Ya. Lalu yang berikut, yang ke-9 itu adalah bahwa emosi ini merupakan respon yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Ya. Orang bilang bisa karena biasa. Hal-hal yang selalu dilakukan secara terus-menerus itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan lama-lama dianggap itu sebagai budaya yang harus dilakukan. Ya, karena itu sekali lagi saya sampaikan untuk kita semua, orang-orang tua dan orang-orang dewasa, ya, supaya kita bisa mengambil peran ini, membantu dalam proses tumbuh kembang emosi anak. Ya. Kita membuat anak supaya emosinya itu menjadi baik, emosi-emosi yang positif, ya. Perasaan, ya, gembira, senang, ya, perasaan cinta dan sebagainya. Itu harus selalu ditumbuhkan di dalam diri anak, ya. Karena kalau anak kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan emosi yang negatif, maka itu juga akan terbawa, ya, karena akan terbekas dan akan menjadi kebiasaan yang akan terus dia lakukan, ya, dalam proses kehidupan di usia-usia yang akan dia lewati di masa yang akan datang. Lalu yang berikut, yang terakhir, yang ke-10, peran emosi yang ke-10 adalah bahwa emosi ini dapat mempengaruhi iklim psikologi sekitar. Ya. Psikologi sekitar berarti berkaitan dengan lingkungan sosial anak. Ya. Lingkungan sosial anak yang menyangkut keluarga. Lingkungan sosial anak berkaitan dengan lingkungan terdekat, ya, masyarakat di sekitar, entah tetangga atau masyarakat-masyarakat yang sehari-hari berdampingan dengan anak, ya. Ini akan mempengaruhi, ya, di mana emosi yang baik, ya, perasaan senang, perasaan suka dan sebagainya itu pasti akan membuat membuat masyarakat, lingkungan sekitar itu mudah untuk merasa senang, merasa sangat gembira kalau berada di dekat anak dan sebagainya. Begitupun sebaliknya. Yang berikut kita akan melihat mengenai pola perkembangan emosi anak. Ya, kita lihat di sini nanti ada 2 pola perkembangan emosi. Apa saja pola perkembangan emosi pada anak?
Ya, yang pertama itu ada pola emosi yang tidak dipelajari, bahwa sesuatu yang terjadi secara spontan, ya. Belajar itu tidak harus dari buku, ya, tetapi juga dari lingkungan, ya, dari lingkungan sekitar, ya, di mana tempat anak berada, ya. Lingkungan akan memainkan peran penting, ya, karena di dalam sebuah lingkungan terdapat banyak sekali manusia, banyak sekali individu dengan berbagai macam karakter, ya, dan pembawaan masing-masing, ya. Karena itu anak dengan sendirinya akan mempelajari, ya, hal-hal yang diperoleh dari lingkungan tersebut. Karena itu secara spontan dia juga akan menyampaikan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan emosi, menunjukkan perkembangan emosi, ya. Belajar juga tidak hanya dari lingkungan, tetapi ternyata harus mulai dari dalam kandungan. Kenapa? Caranya bagaimana? Ya, caranya dari kita orang tua, ya. Antara suami dan istri, kita sama-sama bahu-membahu membelajarkan anak, membelajarkan janin yang sedang berada di dalam kandungan ibu, ya. Mulai dari tutur bahasa kita, sikap kita, menjaga kestabilan emosi kita, dan itu sebetulnya kita sedang membelajarkan kepada anak kita yang ada di dalam kandungan, ya. Boleh percaya, boleh tidak, ya. Bisa dipraktekkan, ya, ketika ibu hamil, lalu kita sebagai orang tua, ya, kita mencoba untuk menerapkan sikap-sikap yang baik. Kita mencoba menerapkan tutur bahasa yang baik, ya, kepada anak, ya. Lalu sentuhan-sentuhan emosi yang baik kepada suami maupun kepada anak. Itu pasti ketika anak dilahirkan, anak akan besar dan dia akan menuruti, dia akan mengikuti apa yang pernah dia dengarkan, apa yang pernah disampaikan oleh orang tua ketika dia masih berada di dalam kandungan. Lalu yang kedua, bahwa pola perkembangan emosi itu dipelajari. Dipelajari ini berarti ada perlakuan, ya, yang dibuat baik oleh anak sendiri maupun oleh orang tua maupun oleh lingkungan, ya. Jadi anak akan mempelajari bagaimana proses perkembangan emosi, ya. Bagaimana supaya dia diterima oleh lingkungan, maka dia akan mencoba untuk menyesuaikan sikap supaya bisa diterima oleh lingkungan, ya. Itu ada dua pola perkembangan emosi. Yang pertama dipelajari, yang pertama tidak dipelajari, dan yang kedua dipelajari. Lalu yang berikut kita akan melihat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, ya. Lalu yang pertama itu ada kematangan intelektual, ya. Intelektual berarti kemampuan seseorang dalam memahami sesuatu, ya, dalam memahami kebutuhan-kebutuhan sosial, dalam memahami perasaan, ya, dirinya maupun orang lain. Itu kematangan intelektual. Lalu yang kedua, faktor yang kedua adalah pengalaman, ya. Pengalaman ini biasa diperoleh melalui lingkungan. Pengalaman ini bisa memperoleh melalui orang tua, ya. Pengalaman bisa diperoleh melalui apa yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari, dan itu akan menjadi pengetahuannya. Di situ anak akan bisa membedakan, ya, mana yang harus dia lakukan, mana yang harus tidak boleh dilakukan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu hal-hal yang akan dia peroleh dari lingkungan dan akan menjadi sebuah pengalaman hidup yang akan terus dia bawa. Karena itu supaya lingkungan, supaya semua pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan itu supaya hal-hal yang baik, ya, mempunyai ketegasan, ya, sampaikan kepada anak tentang hal-hal yang tidak baik dan tidak boleh dilaksanakan. Sampaikan juga hal-hal yang baik yang harus terus dilakukan oleh anak. Lalu yang berikut adalah
proses belajar. Ya. Bahwa faktor yang mempengaruhi emosi yang berikut adalah proses belajar. Bagaimana anak ini belajar untuk menyesuaikan diri. Memang tidak mudah usia anak masih di bawah usia TK, anak usia dini, maka sikap ego mementingkan diri sendiri itu masih sangat tinggi. Karena itu dia butuh proses untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, dia akan melihat, ya, anak-anak tentu ada yang bersikap baik dan ada yang kurang baik. Di situ dia harus bisa menyesuaikan diri, di mana dia akan melewati proses belajar ini supaya dia bisa diterima oleh lingkungan. Lalu yang berikut, faktor yang mempengaruhi emosi yang berikut adalah lingkungan, ya. Dan yang berikut adalah teman sebaya, ya. Teman sebaya berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan bisa banyak, bisa dengan orang tua, bisa juga dengan teman sebaya. Dengan teman sebaya, ada teman-teman yang memberikan dampak yang baik kepada anak, dan ada teman-teman juga yang memberikan dampak yang tidak baik. Ada teman-teman yang mampu membangkitkan suasana hati anak yang baik, dan juga ada teman-teman yang membuat suasana hati anak itu terus merasa galau, merasa sakit hati dan sebagainya. Karena itu faktor yang mempengaruhi berikut adalah teman sebaya. Ya, jadi masing-masing orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, ada teman-teman yang care, ada teman-teman yang peduli, dan ada teman-teman juga yang cuek, ada teman-teman yang tidak peduli dengan keadaan emosi kita. Karena itu juga bisa mempengaruhi. Semakin banyak anak yang teman-teman yang mendukung perkembangan emosi anak, maka percayalah bahwa emosi anak itu akan menjadi baik. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang berikut adalah keluarga. Ya. Keluarga adalah tempat yang pertama dan utama untuk menanamkan nilai-nilai, ya, moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai agama kepada anak. Ya. Melalui apa? Melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari di dalam keluarga. Melalui tutur bahasa, melalui sikap orang tua, dari suami kepada istri, begitupun dari istri kepada suami, begitupun dari orang tua kepada anak. Ya. Karena itu anak pasti akan melihat, akan meniru apa yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain terhadap dirinya. Ya. Kalau orang tua kepada dirinya dengan penuh rasa kasih sayang, maka percaya bahwa anak itu akan melakukan hal yang sama kepada anggota keluarga yang lain. Begitupun ketika dia sudah bisa melakukan ini kepada anggota keluarga, maka dia pasti akan melakukan hal yang sama kepada lingkungan yang lebih besar. Ya. Karena itu faktor yang berikut adalah faktor keluarga. Bagaimana keluarga memainkan peran yang sangat besar, karena keluarga merupakan fondasi pertama bagi anak untuk mengenyam sebuah pendidikan tentang nilai karakter, tentang moral, tentang agama. Baik, saya pikir begitu untuk materi singkat kita hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Ya. Untuk kurang dan lebih saya sampaikan permohonan maaf, dan ini bagi kritik merupakan masukan yang baik untuk saya, bisa disampaikan pada kolom komentar. Ya, untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan materi-materi yang akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, selamat bertemu lagi di pertemuan yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih untuk
perhatian kita semua.